Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Pagi ini setelah bangun tidur aku langsung ke dapur prepare untuk masak sarapan sebelum pas suami berangkat kerja. Tadi aku udah masak nasi dulu, setelah itu aku keluarin bahan-bahan yang ingin aku masak. Tapi di tengah jalan pada saat semua bahan yang mau aku masak tuh udah keluar, tiba-tiba adek nangis dan ternyata adek mau ASI. Terus aku tundalah masak-masak pagi ini sampai kondisi memungkinkan. Cuman pada saat aku masak udah nggak aku videoin karena ternyata adek nggak mau tidur lagi teman-teman setelah bangunnya. Jadi setelah ASI aku bawa adek ke dapur temenin aku masak, makanya aku nggak videoin. Nah inilah hasil masak aku tadi bersama adek sama Arsy. Ada sambal terasi, ada sayur terong yang aku santanin, terus ada tempe juga. Tadi aku mau masak ikan teman-teman, cuman pada saat food preparation kemarin aku tuh lupa kalau misalkan ikannya tuh mau dikerja dulu, mau dibersihin. Kemarin langsung aku kasih masuk di kulkas, makanya pagi ini tuh agak rempong gitu kalau misalkan mau masak ikan. Jadi di sini hari ini maksudnya aku nggak masak ikan dulu, besok lah kalau misalkan pagi-pagi aku tuh ada waktu untuk bersihin ikannya dulu. Nah setelah masak tadi aku urusin adek dulu sampai adek tidur, terus setelah itu kita makan dulu, setelah itu baru deh sekarang aku beresin dapur yang tadi aku pakai masak. Di sini aku lihat perbumbuan aku tuh udah pada menipis semua ya teman-teman, jadi aku refill dulu. Pertama di sini aku refill gula dulu. Di rumah sebenarnya kita jarang gitu kalau misalkan kayak minum teh gitu atau sesuatu yang dipakein gula, minuman yang dipakein gula tuh jarang, seperti kopi, teh dan segala macamnya. Cuman gula itu sering habis karena kalau masak kan kadang-kadang aku pakai gula gitu. Terus lanjut lagi di sini aku juga tuangin micin. Aku kalau masak kalau nggak pakai micin kayak ada yang kurang teman-teman. Jadi di antara perbumbuan aku yang ada di dapur pasti ada micin. Pernah beberapa bulan yang lalu aku cobain pakai kaldu jamur ya teman-teman, nggak mau pakai micin karena katanya kaldu jamur tuh lebih sehat gitu. Tapi mungkin kaldu jamur yang aku beli beberapa bulan yang lalu itu belum cocok ya sama aku dan keluarga. Aku belum nemu gitu, maksudnya yang merek yang pas gitu di lidah aku karena mungkin udah terbiasa pakai micin ya. Jadi untuk pakai kaldu jamur tuh harus menyesuaikan dulu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang menurut aku micin tuh sehat-sehat aja ya, asalkan kita pakainya tuh secukupnya aja. Kalau misalkan kita pakainya banyak ya mungkin itu yang baru nggak sehatnya gitu. Tapi kalau secukupnya aja menurut aku oke-oke aja gitu. Setelah masak menurut aku dapur itu berantakan karena banyak banget percikan minyak. Terus apalagi kalau misalkan yang kita masak tuh goreng-gorengan ya teman-teman. Ini hari ini aku tuh masaknya cuman goreng tempe, jadi minyaknya nggak terlalu berceceran. Beda lagi kalau misalkan kita goreng ikan itu minyaknya pada kemana-mana. Mungkin karena teknik aku yang belum bener kali ya, kalau misalkan lagi goreng ikan jadi minyaknya pada kecipratan kemana-mana gitu loh teman-teman. Terus yang paling merepotkan itu kalau habis masak tuh cucian piringnya pasti banyak banget ya teman-teman. Itu sih kalau aku ya, kalau misalkan masaknya tuh beda-beda gitu, beda-beda macam kayak perbaskonan sama panci-panci itu paling banyak deh yang kotor. Nah di sini aku bersihin wastafel juga. Tadi tuh habis masak aku langsung simpan-simpan di sini peralatannya. Terus kadang kalau misalkan habis makan disimpan di sini juga. Padahal aku tuh jarang banget cuci piring di wastafel ini. Kenapa? Karena piringnya kan selalu banyak ya teman-teman, karena aku mungkin masih dalam kategori belum konsisten gitu untuk cuci piring habis makan. Jadi ya piringnya selalu banyak gitu, jadi harus dikebawain gitu. Nah tadi aku udah kasih turunin semua piring-piring kotor yang ada di sini. Aku kasih turun ke tempat cuci piring duduk aja karena di bawah juga ada ya teman-teman piring-piring yang kotor juga abis makan. Nah sekarang sekalian aku sikat-sikatin di sini supaya semuanya tuh meja dapurnya tuh bersih gitu loh teman-teman, gak ada kotoran sedikit pun. Jadi setelah masak pagi ini mungkin sebentar pas malam baru masak lagi kalau misalkan pas suami udah datang, karena
masakan yang tadi aku masak itu udah cukup untuk aku makan siang sama Arsy, karena pas suami juga nggak pulang makan siang kan teman-teman. Pernah sih aku tanyain ke pas suami gimana kalau misalkan aku buatin bekal, tapi katanya pas suami tuh nggak mau, kayak anak TK katanya kalau bawa bekal. Terus gimana aku juga, maksudnya kan aku tuh kerepotan juga gitu kalau misalkan mau bikin bekal, karena kadang aja kalau misalkan bikin sarapan sebelum pas suami berangkat kerja kejar-kejaran sama waktunya teman-teman, karena kan masih punya bayi juga, jadi repot gitu loh. Aku udah usahain bangun pagi terus masak-masak gitu, cuman kadang adek tuh nangis, adek minta ASI, jadi itu yang buat aku tuh masih belum bisa selalu bikin sarapan ya teman-teman untuk pas suami sebelum berangkat kerja. Tapi sesekali kalau misalkan adek tuh lagi anteng gitu paginya, jadi aku bisa masak lebih awal gitu. Nah jadi itu juga salah satu penyebab aku tuh bikin food preparation kemarin, supaya aku tuh kalau pagi tuh bisa masaknya sat-set gitu loh teman-teman, supaya bisa masakin Pak Suami sebelum berangkat kerja. Karena aku tuh kadang kasihan kalau misalkan Pak Suami udah berangkat kerja terus aku tanyain udah sarapan belum, kata Pak Suami belum, terus nanti jam 10 atau jam 11-an baru kirim foto baru makan. Nah itu tuh apa ya, menurut aku tuh makan seperti itu nggak teratur, itu pasti nyiksa banget ya teman-teman, karena kan pas suami udah terlanjur apa ya, terbiasa untuk makan sarapan, maksudnya sarapan dulu gitu sebelum berangkat kerja, terus sekarang harus nggak teratur lagi gitu makannya, jadi kasihan aja. Terus lanjut lagi di sini Ade bangun ya teman-teman, tadi mau lanjut cuci piring tapi karena dengar suara Ade makanya langsung ke kamar dulu, dan ternyata bener Ade tuh udah bangun. Jadi di sini cuci piringnya aku tunda sampai entar malam, nanti kalau misalkan pas suami udah datang, udah pulang kerja, baru deh aku lanjut cuci piring. Jadi kadang gitu ya teman-teman pekerjaan aku kalau misalkan Ade udah bangun. Oh iya teman-teman, jangan lupa bilang Masya Allah Tabarakallah ya. Terus lanjut lagi di malam hari ini, tadi aku minta tolong sama Pasu beliin mochi, karena aku tuh ngiler banget lihat orang teman-teman. Aku lihat storynya orang tuh berseliweran pada beliin mochi, katanya enak banget. Tapi setelah aku minta tolong Pak Suami beli, terus aku cobain juga, ternyata be aja sih menurut aku. Mungkin karena selera orang tuh berbeda-beda ya, tapi kalau menurut aku ini biasa aja. Terus lanjut lagi, ini video pada saat aku lagi nyetrika. Sebenarnya ini bukan videonya, maksudnya bukan di hari yang sama ya teman-teman, cuman ini videonya sayang aja gitu kalau nggak diupload karena udah capek-capek aku bikin juga. Nah di sini aku lagi rajin-rajinnya nyetrika tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena sebelumnya tuh aku baru tahu gitu kalau nyetrika itu ternyata makan banyak watt gitu loh teman-teman, jadi cepet banget gitu habisnya token listrik aku, makanya udah nggak rajin lagi deh setrikanya. Padahal pada saat itu apa ya, kayak ada rasa puas tersendiri gitu dalam hati aku kalau misalkan lihat anak-anak aku tuh pakai baju rapi, terus lihat pas suami tuh pergi berangkat kerja, maksudnya rapi gitu bajunya, terus wangi karena udah dipakein pewangi gitu pada saat nyetrika. Tapi ternyata kalau nyetrika tuh makan banyak watt, jadi sayang aja gitu teman-teman. Baru aja beberapa hari diisiin token habis lagi, jadi sekarang udah nggak mood lagi deh nyetrikanya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.